3, 2, 1, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Puspita Pratiwi dengan NIM 2001010406662 dari Lokal Pendidikan Matematika A 2020. Adapun tujuan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau final test mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Mursalin MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu soal tersebut. Pertanyaan pertama, dalam konteks kebudayaan, mengapa Islam yang dibawa oleh bangsa Arab mampu beradaptasi dengan budaya selain Arab, dan perpaduan dua kebudayaan itu mampu mengembangkan sebuah peradaban yang maju? Baik, izinkan saya menjawab. Agama Islam yang dibawa oleh bangsa Arab tidak memberatkan atau memaksa orang-orang untuk menganut agama Islam, dan syarat masuk Islam sangatlah mudah, yaitu cukup ucapkan kalimat dua syahadat, maka orang tersebut sudah dianggap beragama Islam atau juga disebut dengan seorang muslim. Adapun tentang budaya luar dengan budaya bangsa Arab, padahal budaya di antara dua tersebut tidaklah sama. Mengapa orang-orang budaya luar tetap mau menerima budaya bangsa Arab atau budaya Islam tersebut? Karena budaya Islam tidak hanya menetap di satu budaya saja sampai ke hari akhir, tetapi budaya Islam juga berkembang dengan seiring bertambahnya zaman, dan budaya Islam tidaklah menghilangkan ataupun menghapuskan budaya luar, melainkan dengan menyatukannya. Contohnya seperti salah satu dari Wali Songo yang disebut dengan Sunan Kalijaga, yang mana beliau berdakwah sambil memainkan wayang kulit. Dengan wayang kulit tersebut, Sunan Kalijaga menceritakan tentang sejarah Islam. Jadi, seperti yang telah diterapkan oleh Sunan Kalijaga tersebut, beliau tidaklah menghilangkan budaya sebelumnya atau budaya orang luar, tetapi beliau menyatukan ataupun mengembangkan budaya Islam melalui wayang kulit atau budaya luar tersebut. Oleh karena itu, agama Islam yang dibawa oleh bangsa Arab mampu beradaptasi dengan mudah dengan budaya selain Arab dan mampu mengembangkan sebuah peradaban yang maju. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan mengapa pasca abad 11 peradaban Islam cenderung merosot. Turki Seljuk memulai persekutuan intelektualnya, yaitu persekutuan antara ilmuwan dan negara. Selanjutnya, kelas militer juga sultan ikut mencampuri urusan ekonomi mereka. Akhirnya, kelas pedagang swasta yang mendanai para intelektual posisinya menjadi semakin lemah, sehingga para intelektual menjadi kehilangan para donatur, yang mana para donatur tersebut beralih pada sultan dan kelas militer. Faktor selanjutnya yaitu didirikannya Madrasah Nizamiyah yang mengukuhkan Sunni sebagai ideologi mereka, sehingga dapat mengikis intelektual dan filsuf yang berseberangan, yang membuat keilmuan menjadi tidak bebas dan berkembang. Kemudian faktor selanjutnya itu terjadinya perang salib serta adanya serbuan Mongol. Dari faktor-faktor tersebutlah yang membuat peradaban Islam mulai merosot pasca abad ke-11. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah peradaban Islam mempengaruhi perkembangan ilmu matematika? Jelaskan seperti apa bentuk pengaruhnya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini tentu tidak lepas dari sejarah peradaban terdahulu. Terlebih peradaban Eropa dan Islam yang sangat mempengaruhi ilmu pengetahuan yang ada. Di era ini, khususnya pada saat pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, peradaban Islam mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan budaya yang sangat pesat, sehingga munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang banyak memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu adalah ilmu matematika. Kontribusi Islam dalam bidang ilmu matematika dapat kita lihat dari penemuan matematikawan muslim seperti Al-Khawarizmi,
Umar Al-Khayyam, Nasiruddin Al-Suntusi, Al-Hajjaj bin Yusuf bin Mazhar, Ibnu Haytham, dan para ilmuwan muslim lainnya. Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan muslim yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu matematika. Dia adalah orang yang menemukan angka nol dan mengumumkan penggunaannya yang lebih efisien, sehingga sangat membantu dalam sistem biner yang digunakan dalam pengoperasian komputer pada saat ini. Selain itu, dia juga memberikan dampak yang besar dalam penemuan ilmu aljabarnya, yang dituliskannya dalam buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah, sehingga dari penemuan aljabar ini, penggunaan ilmu matematika lebih mudah digunakan dalam ilmu perdagangan, pembagian waris, dan pemetaan. Tidak hanya itu, dalam bidang trigonometri, Al-Khawarizmi juga memberikan sumbangan ilmu yang sangat besar dengan karyanya yang berjudul Algoritma. Sumbangan terbesar Al-Khayyam di bidang matematika adalah segi empat Khayyam Shakheri. Selain itu, Al-Khayyam juga dikenal sebagai orang yang pertama kali secara lengkap menjabarkan konsep segitiga Pascal. Sedangkan Al-Tusi, ia menangani postulat yang kelima dalam teori Euclid dengan memberikan bukti baru dengan teorinya, yaitu jumlah ketiga sudut sama sisi sama dengan dua sudut segitiga sama kaki, menjadi teori yang cukup penting dalam bidang ilmu teknik modern. Ibnu Haytham juga memberikan kontribusi terhadap ilmu matematika. Haytham menjelaskan postulat kelimanya, Euclid. Selain itu, dia juga menulis buku pada bidang matematika yang berjumlah sebanyak 25 buku. Beberapa fakta ini merupakan bukti bahwa kontribusi peradaban Islam terhadap kemajuan ilmu matematika sangatlah besar. Dalam menciptakan berbagai macam cabang matematika pada abad pertengahan, diantaranya adalah kalkulus, aljabar, induksi matematika, trigonometri, logaritma, sejarah angka, serta penemuan dan penggunaan angka nol. Kemudian hal ini juga dapat memberikan kita wawasan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya terdapat di barat saja. Dalam peradaban Islam seperti pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan sangat baik. Oleh karena itu, peradaban Islam sangat mempengaruhi perkembangan ilmu matematika. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.